Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Ketemu lagi bersama saya Debbie di channelnya Baju Yuli Syar'i Sejak Dini. Nah, 5 tahun terakhir ini sedang ramai-ramainya bisnis produk baju ya, terutama untuk segmen clothing busana muslim seperti Baju Yuli. Nah, cukup bermodalkan pengetahuan sama update tentang baju yang lagi tren saat ini, kalian langsung bisa memulai bisnis dengan tinggal produksi, update di Instagram gitu, tambahin hashtag atau apapun itu, dan bisa langsung launching. Tetapi di bagian produksi itu yang sedikit susah ya, kayak gimana caranya kerjasama dengan konveksi ataupun bagaimana caranya mencari konveksi gitu ya Teh. Nah, sekarang saya sudah bersama Teteh Chelsea yang berpengalaman di Baju Yuli ya Teh. Silakan Teh, perkenalkan diri. Assalamualaikum Bunda. Saya Chelsea, salah satu karyawan Baju Yuli di bagian gudang. Saya di Baju Yuli udah kurang lebih 4 tahun Teh. Nah gini nih Teh, kan Teteh udah lama nih ya di Baju Yuli. Pasti Teteh udah tahu dong gimana sih caranya bisa bekerja sama dengan konveksi jahit gitu Teh. Jadi sebelum kita mulai kerjasama dengan konveksi jahit, udah pasti kita harus punya kenalan sama konveksi jahitnya ya. Nah, kalau untuk di Baju Yuli waktu itu tuh konveksinya itu emang dapatnya tuh dari orang-orang terdekat dulu gitu, kayak misalnya saya punya kenalan konveksi gitu, nanti konveksi itu punya kenalan lagi rekomendasi gitu. Rekomendasi itu lebih ke rekomendasi untuk vendor-vendor yang sekarang ada di Baju Yuli. Tapi kan sekarang juga udah canggih ya Teh ya, mungkin bunda-bunda juga bisa aja cari di Google ya Teh. Iya, kalau misalkan konveksinya udah pakai Google Business tuh gampang ya. Iya betul sekali. Jadi sekarang tuh udah semakin mudah ya Teh. Jadi untuk bunda-bunda yang mau cari konveksi, kalau misalnya emang bunda nggak ada yang kenal atau nggak ada kenalan lah ya Teh, bisa cari langsung di Google ya gitu. Nah, kalau udah nyari di Google biasanya step selanjutnya itu gimana nih Teh? Nah, untuk di Baju Yuli sendiri mungkin ya. Nah, awalnya kan pasti kita kontak sama vendor itu ya. Nah, nggak ketemu sih. Biasanya kalau saya tuh kontak dulu via telepon gitu. Jadi misalkan boleh datang nggak gitu, boleh ngecek langsung lokasinya nggak gitu kali ya. Nah, kalau misalnya bunda-bunda carinya lewat Google nih, biasanya di situ juga tertera ya Teh ya, kontak yang bisa kita follow up atau hubungi kayak gitu. Nah, nanti bisa ditelepon dulu. Terus kalau misalnya udah ditelepon janjian, kita kan bisa datang ke showroom atau ke konveksi tersebut ya. Nah, jadi kalau kita udah datang ke konveksi tersebut, kita bisa lebih jelas gitu melihat tempatnya, orang-orangnya, cara kerja mereka gitu, seberapa bagus jahitannya gitu ya, portofolio yang pernah mereka jahit. Betul, gitu jadi ya. kita lebih ke kualitas mereka. Kualitasnya gitu. Kalau misalkan kita udah deal nih Teh, kita tuh udah seret gitu, apa kita boleh mencoba bikin sampel dulu Kak, boleh coba bikinin ini enggak misalkan gitu, biasanya gitu enggak? Nah, biasanya kan kita tuh udah cocok, udah kontak via telepon, bahkan udah ketemu langsung, udah survei juga ke konveksinya. Nah, biasanya kita tuh bakal nawarin ke konveksi itu untuk bikin sampel ya, lebih ke bikin sampel produk kita, produk Baju Yuli ya, produk Baju Yuli gitu. Mungkin untuk bunda-bunda yang punya produk sendiri ya, bunda tinggal tawarkan ke konveksi tersebut untuk membuat sampel gitu. Nah, untuk sampel itu lebih ke ini sih, lebih ke ngecek mereka tuh bisa nggak sih memenuhi standarnya. Kalau di sini memenuhi standarnya Baju Yuli gitu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata si konveksinya bagus, terusan cara kerjanya bagus, sampelnya juga udah cocok gitu, sesuai standarnya baju Yuli ya. Kalau udah punya sendiri mungkin sesuai standarnya benar. Nah, biasanya kita itu langsung
menaikkan langsung mengajak kerjasama lah ya, iya. mengajak kerjasama dengan konveksi atau kepala konveksi tersebut. Karena kan kalau di konveksi banyak ya penjahitnya, jadi kita lebih enaknya tuh ke kepala konveksinya. Iya. Nah, cara menjalin kerjasama yang enak dari Teteh sendiri, dari manajernya Baju Yuli sama konveksi, pihak konveksi, cara menjalin kerjasama yang enak tuh kayak gimana sih Teh? Yang pertama udah pasti ya, kalau misalnya kita kan harus udah fix tadi ya, terus kita udah cocok, kita bikin kontrak kerjasama, itu udah pasti harus. Terus nah nanti tuh di dalam kontrak kerjasama itu isinya itu meliputi biasanya udah jelas ya, yang paling jelas, yang paling utama itu adalah harga jahit atau ongkos jahit. Itu udah paling utama. Nah, selain ongkos jahit juga biasanya berbeda-beda ya Teh, gitu. Jadi Bunda bisa sesuaikan aja. Nah, selain itu juga kita ke isinya juga itu ada waktu pengerjaan atau deadline. Jadi kan kadang ada juga ya komisi-komisi yang lama, jadi harus jelas di situ. Jadi harus jelas ya Teh, misalkan hari ini harus beres segini, sanggup gak mungkin gitu kali ya. Kita jangka panjang ya Teh, gitu. Nah, selain itu juga yang paling penting adalah konveksi itu tuh udah sanggup bahwa mereka itu udah tahu standar kita, gitu. Entah itu dari jahitan, benang, kancing, aksesoris dan lain sebagainya, itu yang di awal kita udah bikin sampel ya itu harus sama seperti itu biasanya kayak jangan gitu. Sampai ada perubahan gitu ya Teh. Jadi harus ditegaskan kepada pihak konveksi agar tetap menjaga kualitasnya gitu ya Teh. Jangan sampai di sampel bagus tapi kesini malah jadi jelek gitu. Apalagi kan kalau biasanya kalau kita udah tekan kerjasama itu kan harga jahit udah fix ya. Gitu. Jadi dari harga jahit juga mungkin kita nggak boleh memberi harga murah ya Teh. Jadi kejelasan enaknya kejelasan gitu. Bersama gitu ya. Kadang kita jangan sampai ada satu pihak yang dirugikan. Iya betul. Jadi kita harus sama-sama berdiskusi dulu, dibaca dulu kontraknya, kira-kira harga jahitnya masuk atau enggak sama mereka. Terus dikira juga kan pasti kan untuk ada perhitungan kain, terus bayar itu pasti nyambungnya kemana-mana ya. Nah jadi harga jahit juga pasti akan dikaitkan ke situ gitu. Biasanya ada nego-nego. Nah nanti kalau misalnya udah fix, nah kontrak yang isinya tadi yang pertama itu adalah harga jahit ya itu udah pasti, terus ketepatan waktu atau deadline dan kualitas produk yang memenuhi standarnya Baju Yuli yang utamanya. Nah itu biasanya yang tertera di kontrak. Kalau memang udah fix tinggal ditanda tangan. Nah selanjutnya sebenarnya kalau misalnya kerjasama yang baik tetap ya nomor satu komunikasi ya. Komunikasi jadi itu harus jalan gitu, mau langsung ataupun via WhatsApp group. Biasa kalau di Baju Yuli sendiri kita kan ada WhatsApp group dengan vendor gitu, karena kan kita udah punya vendor utama ya Teh. Nah, jadi begitu ya Bunda langkah-langkah sekaligus tip untuk menjalin kerjasama dengan konveksi. Nah, buat Teteh nih Teh, ada nggak masukan atau motivasi buat bunda-bunda di rumah yang mau mulai kerjasama atau yang mau memulai bisnis gitu Teh, gimana? Paling kalau tips untuk bunda-bunda yang mau memulai bisnis ya, khususnya untuk bisnis kayak Baju Yuli ini, sebenarnya kalau menurut saya dan saya juga pernah baca, bunda jangan terlalu pusing di produksi, tapi bunda lebih fokus aja ke jualannya. Nah di luar semua itu juga bunda jangan gampang menyerah, terus berikhtiar dan kalau coba lagi gitu, nanti insya Allah kita bakal sukses kok gitu. Nah jadi begitu ya Bun, pokoknya jangan mudah menyerah ya kuncinya ya. Bunda juga mungkin hari ini kita gagal, tapi di lain kali mungkin kita bakalan berhasil gitu ya. Jadi segitu dulu ya Bun video untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.